Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin, muridin, sahabat, kolega, Bapak Ibu sekalian, seizin guru-guru kita, mari kita meneruskan ngaji kitab Maraqil Ubudiyah. Dan ini adalah kegiatan ritual mahdhah kita, mulai dari sebelum subuh, sholat malam, sampai zuhur. Sekarang masih dalam momen zuhur. Kita lanjutkan. Wa fil khabar wa qulal muallif fi hadzal kitab wa nahu bima bi ulumiyya fitarain, amin ya rabbal alamin. Al warid an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man shallahunna fa aksana ruku'ahunna wa sujudahunna sallama'u sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu ilal lail. Di dalam satu riwayat an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah anin Nabi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan inna man shallahunna, siapa saja yang sholat 4 rakaat, artinya ay arba' rakaatin ba'da zawal samsi, setelah matahari tergelincir dan sebelum sholat zuhur, fa'aksana ruku'ahunna, maka dia memperbaiki semua rukuknya, wa sujudahunna, dan juga sujudnya, shalla ala sam'una alfan, maka sholat yang membersamainya itu adalah alfa malakin, 70.000, sam'una alfa malakin, 70.000 ikut sholat, yastaghfiruna, dan dia akan memohonkan ampun kepada orang sholat itu lahu ilal lail, sampai malam harinya. Jadi memang ini sholat qobliyahnya dijalankan dan diharapkan 4 rakaat, tidak hanya 2 rakaat seperti biasa yang kita lakukan. Wabil hadiri indal khatib Baghdadi, dan juga diriwayatkan di dalam hadis Khatib al-Baghdadi dari Sayyidina Anas, beliau mengatakan man shalla qabla dhuhri arba'an ghufira lahu dzunubuhu yaumahu dzalik. Siapa saja yang sholat sebelum zuhur sebanyak 4 rakaat, ghufira lahu, maka orang seperti ini, orang melakukan itu akan diampuni dosanya yaumahu dzalik, selama pada hari-harinya itu. Di dalam hadis lain juga disebutkan an rajuli ansorin, dari sahabat Ansor atau Broni, dari laki-laki disebut Ansor, beliau mengatakan man shalla qabla dhuhri arba'an kana ka'adlin raqabatin mim bani Ismail. Siapa saja yang sholat sebelum zuhur sebanyak 4 rakaat, maka dia adalah seperti memerdekakan budak dari keturunan mim bani Ismail, dari keturunan Nabi Ismail. Jadi Bapak sekalian, Rasulullah keturunannya Nabi Ismail, ke atasnya Yakub. Kalau dari sisi lain, ya dari ini Ibu Siti Hajar ya. Kalau ya Siti Sarah melahirkan sahabat teman-teman yang beragama Kristen. Aikana thawab dzalik misla thawabi idkin nasamatin min bani Ismail
ibnu Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Dan itu semua sama saja memerdekakan seorang budak dari anaknya Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim al-Khalil, yaitu sang Khalil yang sangat dihormati oleh Allah. Summa sholil fardhu ma'al imam, kemudian dia sholat bersama imam, menjadi makmumnya bijamaah dengan jamaah. Summa sholli ba'dal fardhi rak'ataini fahuma minar rawatib, dan dia setelah sholat ditambah dengan sholat rawatib 2 rakaat, dan ini adalah al-mu'akadah, yaitu ini sangat yang di mu'akadah, sunat mu'akadah ail waridi an nabi, seperti yang disampaikan dalam keterangannya Rasulullah SAW. Wazid ba'dahuma rak'ataini ghairu mu'akadataini, dan tambahkan setelah sholat zuhur 2 rakaat, yaitu sholat 2 rakaat ba'da zuhur. Li hadisin rawahu Abu Dawud, seperti yang diriwayatkan oleh hadis Imam Abu Dawud wa Turmudi, dan juga Turmudi, An-Nasai, Ibnu Majah, Al-Hakim, an Ummi Habibah, dari Ummi Habibah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Man khafadhu ala arba'in qabla dhuhri wa arba'in ba'da haramallahu 'alan nar. Siapa yang membiasakan, memutawamkan sholat 2 rakaat sebelum zuhur dan sesudahnya, maka Allah mengharamkan kepada orang seperti ini itu adalah 'alan nar, dari api neraka. Nah, jadi dengan demikian pengertiannya berarti kita tidak antudu dukhuliha, kita berarti tidak disempatkan masuk neraka. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Ghazali, dan berkata Imam Ghazali, wa yustahabu ayyaqra'u fi hadhil nafilah ayil kursi wa akhir suratul Baqarah. Dan disukai oleh Imam Ghazali, bacaannya itu adalah ayat kursi wa akhir suratul Baqarah dan sholat akhir Baqarah, lillahi ma fis samawati, dan seterusnya. Rabbana tu'inna inna sino au ta'na, Rabbana tahmil alaina isra hamal ladina min qablina, Rabbana tuhammilna ma taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini suratnya yang disenangi oleh Imam Ghazali. Walastaghil ilal asri ila bi ta'allumi ilmi, dan jangan kamu menyibukkan diri sampai asar kecuali mempelajari ilmu. Imma bil hudur indal mutaris atau bi mu'alamati kutub bi mutalaah, yaitu kamu menghadiri majelis-majelis yang ada dirinya guru atau dengan menelaah kitab-kitab. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya yang kerja bagaimana? Ya. Yang kerja Bapak Ibu sekalian mengerjakan tugas kantor, menunaikan apa yang dia lakukan, itu juga ibadah. Kalau panjenengan semua niatnya adalah ibadah, maka dengan demikian mencari maisah itu adalah sebuah kewajiban juga. Jadi dengan demikian semua harus dikembalikan pada niatnya. Jadi setelah sholat zuhur selesai, ya mungkin di kantor itu kita makan, ya, habis makan kita kerja lagi. Ya, kalau orang-orang yang di pondok, orang-orang yang tidak ada kerjaan, artinya dalam arti kantor, maka di sini disyaratkan mutolaah dan menghadiri majelis-majelis ilmu. Itu ya beberapa ibadah sebelum dan sesudah salat zuhur. Nah, disyaratkan juga ini bagi orang tertentu ya, au i'anati muslimin, dan biasakan sibuklah dirimu akan untuk selalu menolong umat Islam.
Ya, lek dijaluki tulung jangan abot. Kita bantu semampunya. Karena ini menjadi bagian dari apa yang kewajiban. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita diminta untuk selalu tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Liqaulihi, dan Rasulullah bersabda, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah dalam kondisi akan selalu menolong bagi seseorang yang selalu menolong pada orang lainnya. Jadi kemarin di dalam satu seminar internasional itu saya menerangkan tentang ini. Ciri orang yang sudah tasawuf itu adalah kelembutan hati. Kelembutan hati adalah orang yang selalu mahabbah ma'annas, mahabbah ilan nas, mencintai sesama manusia. Dan dia melembutkan hatinya dalam mujahadah wa mutawamah. Dia selalu mujahadah kepada Allah dan mutawamah, dan selalu apa? Rutin. Darul Anjuman. Nah, kemarin di salah satu makam disebutkan ada Husdardam wa Darul Anjuman. Ini gayanya orang Bukhara Uzbek, selalu mengatakan dua itu. Apa itu? Husdardam adalah orang yang selalu tidak terputus dengan Allah. Wa Darul Anjuman adalah zikir di dalam hati meskipun dalam keramaian, atau biasa disebut dengan sendiri dalam keramaian. Jadi itu dilalah pas saya ingat itu saya sampaikan. Wal makna wallahi mu'inul lil abdi i'anatin kamilah, dan Allah akan menolong seseorang hambanya dengan pertolongan yang sempurna. Madamal abdu mu'inan li akhih, selama hamba itu menolong sesama hambanya. Wa qulal mu'alif, jangan lupa di dalam kesibukan Anda au qiraatil Quran au sa'imi fi ma'asin, sibukkan membaca Quran atau berjalan menuju pencarian dalam apa? Dalam semua apa yang kita litasta'inna bihi, di dalam membantu dengannya. Al-ma'asi artinya kita mata pencarian itu, ma'isah itu tadi ya saya sebutkan kan, ma'isah itu juga bagian dari kewajiban. Ala dinika, maka itu semua adalah dimaksudkan untuk memenuhi dari agama kita, al-kunu bil khair, yaitu berbagai macam-macam kebaikan. Wa kun fin tidhari sholati mu'takifan, dan jadilah kamu di saat menanti sholat berikutnya mu'takifan, yaitu dengan mu'takif, iktikaf. Jadi setelah selesai kerja, nah menjelang asar masuk lagi sambil nunggu yang adzan, maka kita iktikaf. Famin fasailil amali intidhari sholati ba'da sholata wa kana dzalika sunnatas salfi, dan itu semua dilakukan amal-amal di dalam menjelang sholat itu, wa kana dzalika sunnatus salaf, dan itu adalah sunnah-sunnahnya orang yang salaf, orang-orang yang terdahulu, dan itu menjadikan bagian dari apa yang dilakukan sebagai hal yang biasa. Jadi kalau ndak wukuf, iktikaf, ibu-ibu kalau nanti di pondok zikirnya katakan capek, maka cukup diam di dalam masjid, kemudian kita iktikaf, wukuf ya, bahasa lainnya kan wukuf, iktikaf itu. Tsumma sholat arba'in raka'an qabla al-'asar, kemudian sama sholat dulu dua asar dan selalu menjawab dari muadzin. Fahya audzali arba'i sunnatul muakkadah, maka sholat 2 rakaat sebelum asar itu sudah adalah sunat muakkad.
min haitsu raja'il dukhuli fi da'wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-atiyah. Rasulullah selalu datang kepada keluarganya. Di dalam satu keterangannya beliau mengatakan fa in ta'awtahat tustajabu la makhalah, karena sesungguhnya doa beliau adalah mustajab, pastikan olehmu secara sholat 2 rakaat tadi. La minan haitsu muwadhibutuhu sallallahu alaihi wasallam alaihina, bukan dari sisi Nabi merutinkan atas 4 rakaat itu. Nah, fa innahu lam yuwadhin ala sunnati qabla al-asr, karena sesungguhnya beliau tidak merutinkan, ya artinya di salah satu riwayat tidak merutinkan kamu wadzafati ala rakaati qabla dhuhri kadza fil ihya. Dalam keterangan lain, dalam sholat zuhur asarnya itu cukup 2 rakaat dalam satu riwayat. Yang penting Bapak Ibu sekalian, sholat qabla asar. Kalau nanti ba'da asar tidak ada sholat sunat. Ya, biasanya orang-orang berzikir itu dilakukan setelah sholat asar. Walidzalika kanat hadhil arba'ati minar rawatib ghairul mu'akkadih inda Syafi'i kama afadahu al-Azizi. Diriwayatkan juga 4 rakaatnya itu tidak rawatib, tidak muakkad, ghairul muakkad inda Syafi'i, di dalam mazhabnya Imam Syafi'i 2 rakaat saja kan, kama afati Azizi, seperti yang diberikan oleh Imam Azizi. Wa qala al-muallif faqad qala Rasulullah sallallahu rahimahullahu ra'an abdan shalla arba'an qabla asr. Semoga Allah mengasihi orang-orang yang bagi hambanya yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Ada juga. Jadi yang penting sholat qobliyah. Waru Tirmidzi, dan dalam satu Tirmidzi Ibnu Hibban dan Ibnu Umar mengatakan fastahid ayyana laka du'ahu sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya agar teraih olehmu apa yang dilakukan oleh doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, birahmah, dengan mendapatkan rahmat, bi'adaika hadin nafilah, karena kamu menunaikan sholat-sholat sunnah yang telah kita lakukan itu. Wala tastaghil ba'dal asri illa bimisli ma sabaqa qablahu ail asar. Janganlah kamu menyibukkan setelah sholat asar kecuali berupa terdahulu sebelumnya, artinya zikir-zikir. Dan setelah asar tidak diperkenankan tidur. Tidurnya itu, tidur kokolahnya itu adalah sebelum zuhur. Itu tidur yang bisa mendorong kita untuk mempersiapkan sholat malam. Setelah asar tidak diperkenankan sholat. Wala yang bagi, dan tidak sepatutnya antakuna aqtaltu muhmalatan, menjadikan waktu-waktumu setelah asar itu terlantar, au matrukatan bila faidatin wa fi hadzal waqti yukrahun naum, dan kamu misalkan menelantarkan waktu dan kamu tidur, maka ini hukumnya makruh. Qala ba'dul ulama thalathu yamqatullah 'alaiha, dan diriwayatkan oleh ulama salah satu yamqatullah 'alaiha, 3 hal yang Allah membencinya. Az-dhuhaka bi ghairi ujub, tertawa dengan tanpa ada yang menyenangkan. Dikit-dikit tertawa, dikit-dikit terbahak-bahak. Rasulullah kalau senyum tidak pernah giginya, langit-langitnya kelihatan. Ini manusia biasa itu kalau ngakak sampai terpingkal-pingkal semuanya kelihatan. Jadi nggak diperkenankan. Allah tidak suka pada orang yang banyak tertawa. Wal aklu min ghairi khuju', dan Anda makan sebelum lapar. Wa namu bin nahari min ghairi sahril lail, sedangkan kamu tidur ya tidak ada hubungannya dengan niat sholat malam.
Karena itu tidurnya kokolah jam 11-an itu atau setengah 11 sampai zuhur. Ba'du asar makruh hukumnya sholat. Fastaghil fi kulli waqtin bima tafaq. Lalu kamu menyibukkan diri dengan suatu yang kamu bisa lakukan, yaitu dengan sebuah kepatutan. Sholahil fihi, soluha. Kamu berbuat kebaikan apa saja, yang baca Quran, ya zikir. Biasanya kalau lagi di pondok, lagi suluk itu biasanya ba'du asar sampai sholat maghrib itu diisi dengan apa? Zikir-zikir. Wa kaifa tafaq, bagaimanapun sesuai atas apa itu semua adalah kepatutan dalam kita untuk berzikir. Bal yang bagi akan tetapi sepatutnya agar kamu antuhasibu nafsak, kamu mulai muhasabah sehari saja kan ngapain, mulai subuh sampai maghrib, berapa dosa yang dibuat, berapa amal hasanahnya. Jangan sampai amal sayyiatnya itu melebihi dari amal hasanat. Nah, amal-amal yang sayyiat tadi ditutup dengan zikir-zikir dan minta ampun. Wa aqallu dzalika fil yaumi min ba'di dzuhur aw al-'asri illa lail. Maka dengan demikian minimalnya di dalam sholat zuhur dan sholat asar tadi kamu persiapkan dengan amal-amal zikir dan sebagainya. Wa kana ba'dhum yuqayyidu harakati fin naharihi kitab. Maka disarankan juga Anda fin naharihi dalam hari-hari yang panjangnya itu dengan membaca kitab. Fa idza amsa ja'ala baina 'anaihi wa hasaba nafsahu 'ala ma fihi. Lalu apabila telah sore hari belum meletakkan bukunya dan belum menghitung dirinya untuk muhasabah. Wa ba'dhum kana yuhasibu 'ala khawatiri fil yaumi wal lailah. Dan kamu menghitungnya dengan bisikan hatinya sampai malam hari. Karena di dalamnya wa fi dzilkal muhasabah, orang yang muhasabah barokatun azimah, itu mendapatkan barokah yang sangat azimah, yang sangat besar. Demikian di dalam kitab Asy-Syarqawi fi Rabiul Fuadi, dalam kitab Rabiul Fuad. Jangan lupa wa turattibul aurat. Atur sedemikian rupa aurat, wirid-wiridmu. Ya, kita kan pernah saya ajarin kan 10 wirid yang perlu dilakukan. Moga-moga minimal 100 kali. Pertama, la ilaha illa anta, dibagi. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ya Allah, ya Latif, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Fatahu, ya Razzaq. Istighfar. Nafi isbat, la ilaha illallah. Sholawat 5. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar 6. Terus subhanallahul-azim, subhanallah hamdihi. Ya. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillah tawakkaltu la haula wala quwata. Itu 10 harian yang harus kita lakukan, minimal 100 kali. Ditambah sholawat nariyah 100 kali dan ayat kursi 100 kali. Ini amalan yang rutin harus dilakukan bagi orang salik. Ada 12 jenis. Nah, itu dicicil. Nah, orang yang kalau membiasakan ini, Allah akan selalu membela. Rezeki akan selalu datang. Tidak pernah diberi kesulitan yang sangat, artinya yang sangat sedih, sangat kurang, enggak. Allah akan mencukupkan. Wa kafa billahi. Orang yang merutinkan 12 amalan. Dan ini insya Allah bisa dilanjutkan oleh Bapak sekalian. Nah, saya dapatkan dari beberapa orang, saya kumpulkan menjadi 12 amalan rutin harian. Dan wirid-wiridmu itu juga ada di dalam kitab
nuskhah wa apa ay amal muqaddarah di dalam kitab Bidayatul Hidayah, dan itu semua Anda lakukan. Wa fi lailaika wa naharika, dan itu Anda lakukan di dalam hari-harimu dan malam-malammu. Fa auradukan nahari qad madhara dzikruha, adapun wirid-wirid kamu atur penuturannya, zikirnya itu. Wa auradhal laili ta'ti fi kalamihi ka auradihi ma ba'da firari samsi, dan kamu itu semua atur zikir-zikir yang 12 itu semuanya langsung duduk baik, tapi kan kita kerja ya, saat tertentu kosong kita zikir ya, gitu. Itu yang namanya zikrullah darul anjuman, itu di situ tidak ada waktu yang kosong kecuali zikir pada Allah. Itu orang yang sudah suluk. Wa tu'ayyinu likulli waqtin sughulin, dan kamu tentukan untuk suatu waktu suatu kesibukan atas tugasmu. Wala ta'addahu, dan jangan kamu melanggarnya ya, artinya melampaui batas sampai lupa pada Allah. Wala tu'athiru, dan jangan kamu mengutamakan, kamu memilih dan jangan kamu mendahulukan yang terlalu urusan dunia. Jadi dunia tetap dilakukan, tapi zikirnya tetap harus mudawwamah. Wa fi nuswati wala tata'a, dan dalam kitab Bidayatul Hidayah disebut artinya wala tauda', janganlah kamu menitipkan, artinya kamu lerwo itu apa ya? Jangan kamu melupakan fihi, di dalamnya itu waktu-waktumu itu kecuali untuk berzikir. As-siwah, dan kamu semuanya itu selain untuk zikir. Fabidzalika, maka orang yang zikir seperti itu awi ait tertib awi ta'in, dilakukan dengan tertib, dengan sebuah ketentuan. Karena zikir itu ada adabnya ya. Fafihi, dan itu semua ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Madhara barokatul auqat, karena semua itu adalah ada keberkahan waktu, karena setiap waktu itu adalah sahibul waktu. Tidak ada waktu yang kita zikir tidak ditemani oleh malaikat. Al-malaikatu sahibul waktu. Zikir dalam Al-Quran juga ada, karena setiap ayat ada malaikat yang nungguin kitab ayat-ayat itu. Jadi kalau Bapak sekalian membiasakan membaca ayat kursi, kok hari ini tidak membaca ayat kursi, loh kemana ini orang ini? Lupa ya? Biasa membaca Quran, loh lupa ya? Gitu. Itu semua kita ditemani oleh malaikat. Yang paling akhir, fa imma idza tarakta, lalu apabila kamu tinggalkan di dalam tempat itu, maka nafsaka sudah, dan dirimu sebagai orang yang terlantar. Ya, waktu-waktunya habis terbuang, orang-orang yang terlantar, muhmalan, dan kamu membiarkan waktu-waktumunya itu. Ihhamal bahaim latadri, kalau orang membiarkan waktunya itu seperti bahaim, hewan-hewan yang tidak mengerti, kecuali bima tasghola fi kulli waktin, kecuali dia hanya menyibukkan urusan waktunya itu ya makan tidur. Manusia kalau tidak zikir ya seperti binatang, makan tidur. Wa yang qadhi aktsaru awqati sa'ian, dan kamu selalu makan, waktumu habis di dalam yang kamu sia-siakan, padahal waktumu adalah umurmu. Wa auqtuka umruka wa umruka ra'sun, waktumu itu adalah umurmu, dan umurmu itu adalah pangkal pokoknya. Untuk apa kita punya waktu? Masa umur 60-70 mati begitu saja manusia? Nggak ada zikirnya, nggak ada suluknya, nggak ada torekohnya, nggak ada berbuat baik, tidak baca Quran, tidak qiyamul lail ya. Dan itu semua jadikan wa alaihi bitijaratuka, jadikan hidupnya di dunia itu seperti perdagangan.
Kita harus cari untung sampai di akhirat, dan itu semua adalah kita lakukan untuk kebaikan. Satu kalimat lagi, wabihi, dan orang-orang seperti itu wusulaka ila na'imin daril abadi fi jiwar, maka kamu harus sampaikan dirimu untuk mendapatkan kenikmatan yang sangat abadi bikasil Allah Ta'ala, yaitu dari Allah Ta'ala. Demikian, terima kasih Bapak sekalian. Jadi ini cara mengisi hari-hari kita. Jangan sampai ada hari yang terlantar. Ya, selain kerja ya, kalau kerja, selebihnya itu kita memperbanyak zikir, mutolaah, menghadiri ngaji seperti pagi hari ini. Terima kasih Harul Kalam. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.